Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen keuangan, kuliah keempat mengenai financial planning and control. Sebelum videonya dimulai, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengertian perencanaan keuangan. Menurut Scott Beasley and Eugene F. Brigham, merupakan suatu proyeksi atau perkiraan terhadap penjualan, laba, dan aset serta penentuan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai proyeksi tersebut. Selain itu, menurut Suat Husnan, perencanaan keuangan merupakan konsolidasi dari beberapa unsur dalam konteks rencana strategis, di mana masing-masing unsur tersebut akan disusun secara terpisah untuk tiap unitnya, kemudian akan dikonsolidasikan untuk menunjukkan proyeksi hasil seluruh perusahaan. Selain itu, menurut Brigham and Houston, perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menurut para ahli-ahli ekonomi lainnya, perencanaan keuangan mencakup penjualan, laba, dan aktiva perusahaan yang didasarkan pada alternatif strategi produksi dan pemasaran untuk kemudian bagaimana menentukan kebutuhan pendanaannya. Proses dari menganalisis pendanaan dan pemilihan investasi yang terbuka bagi perusahaan, memproyeksikan konsekuensi masa yang akan datang akibat keputusan saat ini guna menghindari hal-hal yang tidak terduga dan hubungan antara keputusan saat ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah menentukan alternatif mana yang akan dipilih dan mengukur hasil selanjutnya terhadap tujuan dalam rencana keuangan. Sehingga disimpulkan bahwa perencanaan keuangan mencakup proyeksi penjualan, laba, dan aktiva serta yang didasarkan atas alternatif strategi produksi dan pemasaran untuk kemudian menentukan bagaimana dapat memenuhi kebutuhannya. Pengertian pengendalian keuangan. Menurut Scott Beasley and Eugene F. Brigham, adalah suatu tahap di mana rencana keuangan dilaksanakan yang mengontrol berkaitan dengan proses umpan balik dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana dan modifikasi rencana karena adanya perubahan yang tidak terduga. Ahli ekonomi menyimpulkan bahwa pengendalian keuangan adalah suatu tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Metode dalam perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang pertama adalah analisis impas atau break-even point. Adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara pendapatan, penjualan, biaya operasional, dan keuntungan. Selanjutnya, break-even point adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh laba atau sama dengan nol. Kondisi perusahaan tidak laba atau tidak rugi, sehingga dengan mengetahui break-even point, perusahaan akan meningkatkan penjualan di atas nilai break-even point untuk mendapatkan laba dan menghindarkan penjualan di bawah nilai break-even point karena akan menderita kerugian, menurut Emilia Krishna tahun 2006. Suatu teknis analisis yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan laba atau keuntungan dari volume kegiatan merupakan definisi dari break-even point atau analisis impas. Tujuan dari break-even point adalah mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus dicapai, dan memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat
atau jauh dari titik impas. Untuk menerapkan model titik impas harus dipisahkan biaya produksi perusahaan menjadi dua kategori, yaitu biaya tetap atau biaya tidak langsung dan biaya variabel atau biaya langsung. Biaya yang dalam jangka pendek tidak mengalami perubahan karena variabilitas operasi maupun penjualan adalah biaya tetap. Contohnya adalah gaji administratif, penyusutan, asuransi, dan sewa. Dan biaya variabel adalah biaya yang dalam jangka pendek dapat berubah karena adanya perubahan operasi perusahaan. Contoh buruh langsung, bahan baku langsung, dan komisi penjualan. Berikut ini adalah contoh dari grafik break-even point, di mana garis di angka 20 yang ditunjukkan dengan warna orange adalah termasuk biaya tetap atau fixed cost. Sementara di wilayah di atas garis 20 yang berwarna biru langit adalah variable cost. Break even point adalah pertemuan antara titik yang hijau ini dengan yang merah, di mana di situ keuntungan sama dengan kerugian atau nol. Untuk yang hijau ini adalah daerah kerugian dan yang merah ini adalah daerah keuntungan. Metode break even point itu ada 4. Yang pertama adalah metode analisis uji coba atau dengan teknik grafik. Berikut ini adalah contoh tabel untuk menggambar grafik dari break even point. Teknik grafik. Titik impas yang merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam suatu bidang sumbu tegak atau penjualan dibagi biaya dalam rupiah, dan sumbu datar yaitu volume penjualan dibagi dengan produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total dengan berbagai tingkat volume kegiatan penjualan atau produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Contoh harga jual per unit adalah 2.000, biaya variabel per unit adalah 500, dan biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 adalah 180.000. Berikut ini adalah gambaran dari teknik grafik yang terdiri dari volume penjualan per unit, penjualan total, biaya tetap total, biaya variabel total, total biaya, dan laba atau rugi. Dari tabel di atas, maka kita bisa gambarkan grafiknya mengenai titik impas sebagai berikut, di mana sumbu X itu adalah unit penjualan dan sumbu Y adalah unit atau harga penjualan. Nah, ditemukan di sini titik impas berada di unit 120 unit dan penjualannya adalah Rp240.000. Metode yang kedua adalah analisis margin kontribusi atau contribution margin. Adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Margin kontribusi mengacu kepada biaya untuk menutupi biaya tetap. Jika contribution margin lebih besar dari fixed cost adalah untung. Tapi jika contribution margin lebih kecil dari fixed cost, maka rugi atau tidak mampu mencukupi fixed cost yang dikeluarkan atau biaya tetap yang dikeluarkan. Dan jika contribution margin sama dengan fixed cost, maka terjadilah yang namanya BEP atau titik impas sama dengan 0. Contribution margin sama dengan penjualan dikurangi dengan biaya variabel.
Berikut ini adalah rumus dari break even point dengan contribution margin. BEP, key per unit, sama dengan fixed cost dibagi dengan price dikurangi dengan fixed variable cost, atau fixed cost dibagi dengan contribution margin. Sementara BEP dengan gross profit margin, BEP dolar atau price sama dengan fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan price atau harga, atau fixed cost sama dengan gross profit margin. Contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui harga jual per unit adalah Rp30.000, biaya variabel per unit adalah Rp16.500, biaya tetap total per tahun adalah Rp148.500, maka BEP akan dapat dihitung dengan cara BEP rupiah sama dengan Rp148.500 dibagi dengan 1 min 16.500 dibagi Rp30.000. Maka didapatkan hasilnya adalah BEP rupiah terjadi pada Rp330.000. Sementara BEP unit adalah sebagai berikut: 148.500 dibagi dengan 10.000 dikurangi dengan 16.500, maka didapat 11 unit. Maka dari penjualan per hari itu atau per satu hari, kita bisa bandingkan bahwa perusahaan akan memperoleh titik impas dan harus menjualnya sebanyak 11 unit produknya atau senilai Rp330.000. Selanjutnya adalah break even point dengan metode analisis aljabar dengan rumus total revenue sama dengan harga dikali dengan quantity. Sementara total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali dengan quantity. BEP tercapai bila total revenue sama dengan total cost, maka harga per quantity sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost atau total revenue. Total revenue dikurangi dengan variable cost sama dengan fixed cost. Maka jika perusahaan menargetkan profit tertentu, maka BEP-nya sama dengan Q atau BEP per unit sama dengan fixed cost ditambah profit atau P dikurangin VC, akan didapat BEP per unit. Penentuan titik impas dengan menggunakan persamaan biaya volume laba atau aljabar adalah sebagai berikut. Jika diketahui total penghasilan sebesar 2.000 dan total biaya tetap sebesar 40.000 dan biaya variabel per unit adalah 1.500, maka 2.000 X sama dengan 40.000 ditambah 1.500 kali X sama dengan 500 X sama dengan 40.000 dan X sama dengan 80.000. Perusahaan akan mencapai BEP jika penjualannya mencapai 80 unit. Dan apabila perusahaan menginginkan laba 30.000 dari harga jual dan biaya yang tidak berubah, volume penjualan harus berdasarkan sebagai berikut: 2.000 X sama dengan 40.000 ditambah 1.500 X ditambah dengan 30.000 keuntungan yang saya inginkan. Maka 500 X sama dengan 470 dan X sama dengan 140 unit. Jika perusahaan menginginkan untung yang spesifik, yaitu 30.000, maka harus menjual produknya sebanyak 140 unit. Selanjutnya adalah margin of safety atau MOS, dan biasa dikenal dengan margin keamanan. Adalah suatu informasi tentang sampai tingkat berapa perusahaan boleh mengalami penurunan penjualan namun perusahaan tidak mengalami kerugian. Semakin besar MOS, maka akan semakin baik
untuk perusahaan, karena perusahaan biasanya mengalami penurunan yang cukup jauh. Semakin besar MOS, maka laba yang diterima perusahaan semakin besar, dan sebaliknya. Rumusnya adalah sebagai berikut. MOS sama dengan operasi penjualan atau total penjualan dikurangi dengan BEP dikali dengan 100% dibagi dengan total penjualan, di mana total penjualan sama dengan P dikali dengan Q. Berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan pada hari ini juga di kertas lembar dan dikumpulkan pada hari ini juga. Quote for today: the more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.